Halo guys, kembali lagi di Le Hardware. Kali ini kita akan buat tutorial cara ngerakit komputer cara ngerakit CPU untuk pemula bagi yang belum pernah ngerakit komputer sama sekali. Sebelum kalian rakit komputer atau kalian mau build sendiri, misal untuk mengurangi budget, kalian mau rakit komputer sendiri sesuai keinginan kalian, misal hal terpenting, yang paling penting saat kalian rakit komputer. Sebelum kalian siapkan part-partnya atau sebelum kalian membeli part-partnya, lebih baiknya kalian pikir dulu komputer yang akan kalian rakit itu fungsinya untuk apa, keperluan kalian apa. Misal kalian mau CPU kalian nanti mau kalian buat main game misal. Nah, kalian harus pastikan part-part yang akan kalian rakit nanti bisa untuk memainkan game yang kalian mau tadi. Misal contoh, di sini kita akan rakit komputer ini untuk main game Valorant dan untuk main game WoW. Nah, untuk main game WoW, makanya aku riset dulu minimal yang dibutuhkan VGA GT 630 ini. Sebenarnya ini udah nggak worth it untuk main game sekarang, tapi karena budgetnya namanya tipis, VGA aku pilih GT 730, punya pakai H61, prosesor pakai i5, Gen 3 3570. Sorry, tidak fokus kameranya. Ini 3570. Power supply pakai Excalibur 300 watt. SSD karena untuk sekarang kalau udah nggak pakai SSD menurut aku kurang ini ya. Kurang satset. Karena untuk kelihatan bling-bling RAM-nya aku juga pakai Avexir 4x2. Harddisk untuk penyimpanan aku pakai 500 GB biasa, harddisk sedikit biasa. Terus casingnya agar biar lumayan necis, pakai casing Armageddon. Nanti total pembeliannya aku lihatkan di layar. Nah, sebelum kalian rakit komputernya, kalian sudah siapkan, pastikan semua partnya ini benar yang kalian beli. Misal Mobu H61 ini support prosesor Core i3, Core i5 kayak 7 sampai ke generasi ketiga. Jangan sampai nanti kalian beli Mobu ternyata prosesornya tidak support. Ya kan gawat. Terus pastikan juga RAM-nya juga sama. Ini Mobunya DDR3, kita belikan DDR3, terus speed-nya sama misalnya begitu. Jangan sampai nanti kalian beli Mobu DDR3, kalian belikan RAM DDR4 ya pasti tidak akan masuk. Itu yang paling penting. Terus yang tidak kalah penting juga power supply, kalian harus hitung juga misal keperluan RAM berapa, prosesor berapa, VGA berapa. Nanti pastikan power supply kalian kuat karena power supply paling mempengaruhi keamanan dari CPU kalian nanti. Nah, kalian bisa hitung-hitung pakai website ini, nanti saya tampilkan di layar. Nah, berhubung kalau misal ini prosesornya udah cocok dengan Mobo, RAM juga udah sesuai, terus penyimpanannya menurut kalian cukup, bisa pakai harddisk saja cukup atau pakai SSD cukup. Terus misal kalian mau main game juga kasih tambah VGA. Terus casingnya udah kalian siapkan juga, power supply. Kalian yang paling penting, paling dasar sebenarnya Mobo, RAM, prosesor. Ada gak? Oh sorry, ada yang kurang. Fan. Nah, ntar nih saya ambilkan. Ini fan. Tanpa fan juga panas, nanti nggak bisa prosesornya. Panasan takut meledak, nggak bercanda. Nah, kita teruskan lagi ya. Yang paling penting itu tadi. Terus kalau udah kalian siapkan, casing udah kalian siapkan semuanya, jangan lupa peralatannya yang diperlukan. Openg plus. Ini bisa dibolak-balik, balik dalamnya ini minus, ini pakai openg. Terus jangan lupa ini pasta prosesor, ini juga nggak kalah penting. Kalau nggak ada ini, jadi kerekatan antara fan dan ke prosesor itu tadi nggak maksimal, dan harus pakai pasta prosesor. Kalau bisa beli yang bagus, jangan kayak saya. Ini buat contoh. Nah, kalau sudah langsung kita mulai. Oke, step yang pertama kita ambil motherboard.
kita buka motherboard, kita ambil motherboardnya. Ini aku pakai motherboard H61 dari Esonic, harganya sekitar 500 sekian, tergantung toko yang kalian beli, 500 sekian. Nah, ini motherboard kayak gini yang belum pernah tahu, ini nggak usah diapain, biarkan gini aja karena ini kondisinya masih baru. Lalu kalian buka pengunciannya di sini. Ini kalian tinggal tekan aja begini sih, tarik ke kanan, lalu kalian lepas. Nah, kalian angkat begini, lalu ambil prosesor. Nah, di prosesor ini ada ini ya, kayak, nah ini. Jadi kalian samakan dengan yang di motherboard, atau kalian lihat di samping prosesor ini ada lubang. Dan itu samakan dengan yang ada di motherboard. Misal di sini, di mobu ini di sebelah sini, maka disamain. Jadi masalahnya kayak gini. Ini pasin gini. Nah, seperti itu. Lalu kalian tutup pengunciannya, ini nanti akan keluar sendiri. Kita tekan aja penguncian ini. Nah, dia akan keluar sendiri. Tinggal masukkan ke penguncian. Udah. Setelah itu kita kasih pasta prosesor. Ini pasta prosesor yang tadi. Secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit. Kalian kasih secukupnya. Oke, segini cukup, nggak usah banyak-banyak. Lalu kalian siapkan fan. Buka pengunciannya dulu. Ini penguncian Intel tuh kayak gini. Ini kalian kondisinya kalau misal seperti ini, kalian arahin ke seperti ini. Nah, ini tarik ke atas, sambil tarik ke atas, dan kondisi yang hitam di dalam ini kondisinya ke atas ini ya. Ini juga kalian tarik terus mengarah ke sini, mengarah ke sini. Ini juga sama, empat-empatnya tarik dulu. Nah, setelah itu baru kalian masukkan ke 4 lubang yang ada di motherboard kayak gini. Nah, kalian pasin, kalian lihat juga belakangnya ini sudah masuk belum. Jangan ditekan dulu kalau sebelum yang putih ini masuk semua. Jadi kalian jangan tekan ini dulu sebelum putih ini masuk. Jadi tekan yang kalau bagian ini. Nah, kalau bagian itu, nah ini putih udah full masuk. Ganti yang lain juga dari 4 sisinya. Kalau sudah masuk semua, tinggal kalian tekan ini pengunciannya, tekan. Lalu kalian putar ke kanan. Nah, kalian putar ke kanan. Yang ini juga sama, kalian tekan, putar ke kanan. Sama, duanya juga kayak begitu. Putar kanan. Nah, kalian tekan sampai bunyi seperti itu, dan kalian pastikan lagi belakangnya ini sudah mengunci semua ya. Lihat ini di dalam yang hitam di dalam ini sebagai pengunci, jadi tidak akan keluar lagi ya, tidak akan lepas fan-nya. Kalau udah, nah ini kalian gerak-gerakan tidak masalah. Nah, kalau sudah begitu, kalau ini misal kabel ini kepanjangan, kalian bisa gulung, kalian bisa seperti ini, atau terserah kalian, agar tidak terlalu panjang nanti nyangkut di fan ini ya. Terus kalian tinggal tancapkan ke colokan fan CPU. Biasanya di sini ada tulisan. Nah, kalau yang mana misal di mobu kalian ada banyak colokannya, kalian bisa lihat di sini ada. Mohon maaf, ini kameraku. Nanti aku tampilkan di. Nah, itu kelihatan. Nah, di sini CPU fan di sini. Nah, berarti ini untuk fan untuk power supply. Astagfirullah. Fan untuk prosesor ini ya. Sudah. Selanjutnya kita pasang RAM. Kita pasang RAM. RAM kayak gini bentuknya. Ini RAM DDR2, jadi lubangnya ini ada agak di pinggir. Ini disamakan dengan di motherboard ya. Samakan di motherboard. Terus kayak gini. Nah, kalian ini misal mau kalian posisinya seperti ini biasanya terkunci, kalian tinggal tarik ke sebelah sana belakang, tarik kuncinya. Nah, seperti ini
yang ini juga. Nah, seperti itu. Terus kalian tinggal samakan lubang yang ada di RAM sama yang ada di motherboard. Seperti ini. Nah, ini kan pas. Misal kalian pasang seperti ini tidak bisa masuk karena lubangnya tidak pas dengan yang ada di motherboard. Jadi kalian paskan. Kayak gini. Kalian masukkan seperti ini. Lalu kalian tinggal dorong bagian sini sama bagian ujung sini dan ujung sini. Nanti yang sebelah ini akan mengunci sendiri. Ayo kita coba. Nah, dia sampai bunyi celek kayak begitu ya. Yang ini juga. Nah, dia akan mengunci sendiri. Begitu juga satunya sama. Kalian lihat dulu ini lubangnya samain ini, baru kalian masukkan. Lalu kalian dorong sampai bunyi. Nah, tek. Yang ini juga. Nah, berarti dia sudah mengunci dengan rapi. Untuk selanjutnya kita akan siapkan. Nah, selanjutnya kita akan siapkan casing dan power supply. Kita masukkan power supply-nya di power supply ini, kita masukkan ke ini. Jadi pertama kita buka dulu pengunci casingnya. Ini biasanya ada di belakang kalau casing biasa. Ini casing gaming rata-rata ada di samping. Ya nggak gaming banget lah, gaming murah yang lumayan. Kita buka. Jangan lupa bagian belakang juga dibuka. Ntar udah buka. Nah, udah seperti ini. Sebelum kalian masukkan, kalian lihat dulu kabel yang ada di belakang ini, kalian rapikan dulu, kalian tarik keluar. Habis itu kalian baru masukkan. Lihat di misal power supply ini kabelnya ada di sebelah sini, biasanya ini seperti ini berarti. Kalian lihat lubang mur atau di sini ya, lubang mur ini samakan sama yang ada di casing. Dipasin sama yang di casing. Contohnya kayak gini. Kalian boleh ini pasang ini kondisi casingnya tidur seperti ini atau berdiri, terserah kalian. Kalau bisa kondisi tidur gini ya. Jadi kondisinya kayak gini posisinya. Ini kalian masukkan. Nah, lalu kalian tinggal dibaut seperti di sini ya. Mana tadi dari casing ini kalian buka, saya kasih tahu mana yang baut untuk power supply, untuk casing. Ya, yang ini kita buka. Baut yang ini yang nanti saya tampilkan ini ya fotonya kayak gini. Ini untuk motherboard sama SSD ini. Ini juga. Terus ini yang bentuknya seperti ini dan ukurannya segini. Ini untuk power supply dan untuk penutup casing biasanya. Untuk penutup casing. Bisa juga kadang untuk hard disk, tapi tidak direkomendasikan kecuali tidak ada lagi. Bisa dipakai ini juga bisa. Karena baut hard disk itu berat apa ya kalau bahasa Indonesia, ini sama, cuman besaran kepalanya dia beda karena beda fungsi. Ini baut untuk hard disk ini kayak gini. Nah, ini untuk power supply atau untuk penutup casing bisa. Nah, ini kalau untuk baut fan nanti ada sendiri. Ini baut fan casing kayak gini. Tak buka ini kayak gini. Nah, apa kurang jelas nggak kameranya? Kurang jelas nggak guys? Nah, kayak gini. Ini untuk
baut fan casing, fan atau kipas untuk casing case. Oke, mari kita lanjutkan, kita obeng, kita ini ya, 4 sisi 4 lubang, 1 2 3 4. Kalau sudah kita berdirikan lagi casingnya. Sabar, kameranya saya atur dulu. Itu tadi. Lalu karena ini ada kabel manajemennya di belakang casingnya, jadi agar lebih rapi, kabelnya ini kita taruh, kita lewatkan dari belakang, kita masukkan ke lubang yang udah disediakan, lubang ini ya, ini. Nah, kita masukkan keluarkan ke sini dulu, keluarkan ke belakang kabelnya, baru kita masukkan ke lubang ke depan yang dibutuhkan motherboard atau penyimpanan atau yang lain ya. Kita masukkan dulu. Oke, udah kita keluarkan ke belakang semua, lalu kita akan pasang motherboardnya. Kita akan pasang motherboard agar kita tahu kebutuhan kabel apa yang akan kita colokkan nanti ke luar ke sini ya, dari lewat lubang-lubang ini, lubang yang ada di ini. Kita ambil dulu motherboard sama backplate, jangan lupa backplate-nya kita pasang dulu sebelum masang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sebelum masang motherboard. Ini untuk posisi ini samakan dengan yang ada di motherboard. Nah, jika ini nancapnya kayak begini, berarti posisinya seperti ini. Kalau kalian balik nanti bisa aja ini dipasang di sini, tapi nggak bisa masuk ke lubang yang ada di ini ya, port belakangnya ya. Lalu kita pasang kayak gini. Nah, kalian tekan, ini bisa nancap sendiri ya kalau casing. Nah, udah nancap, lalu kita langsung baut ke casingnya. Kita tidurkan juga lebih bagus. Sebentar, kameranya biar lebih jelas ya. Hati-hati tuh pasang. Nah, pastikan ini kalau pas baut yang ini ya, sorry kameraku. Nah, ini pas dengan yang lubang yang ada di motherboard ya, untuk lubang baut yang ada di motherboard 4 ini, 1 2 3 4. Biasanya kalau mobunya besar bisa sampai sini, ini ada lubang lagi, langsung kita baut. Mana tadi? Oh, ini tadi masih ingat, ini dia baut untuk apa ini, mur atau baut, nggak tahu namanya, aku bukan pertukangan tapi aku tukang servis. Nah, kayak gitu, kita langsung baut ya. Sabar.
Nah, kalau empat-empatnya sudah dibaut, lalu kita colokkan kabel 24 pin. Ini 24 pin ke MOBO dan ke CPU. Ini 4 pin ke CPU. Kita keluarkan dulu karena kita udah rapikan ke belakang. Kita ambil yang dibutuhkan aja. Keluar. Sabar, aku tata dulu kamera HP. Sorry guys, ini kamera HP. Nah, tadi ini 24 pin. Masukin ke sini. Lalu 4 pin prosesor. Nah, tadi 4 pin prosesor. Ini bukan, oh ini 4 pin prosesor. Kamera, tolong kamera. Nah, kayak gini. 4 pin prosesor. Kita keluarkan, buka. Dan langsung dicolokkan ke ini sama ke 24 pinnya tadi ke sini. Jangan lupa ini kuncian samakan dengan yang ada di motherboard. Misal di motherboard ini sebelah kanan, maka kuncian juga berada di sebelah kanan seperti ini. Tancap sampai pas ya. Nanti gak nyala kalau nggak pas. 4 pinnya juga sama, kunciannya kalau ada di bawah juga sama kan di bawah, kalau di kiri, di atas. Ini saya lepas lagi, saya kasih contoh. Ini kunciannya samakan yang ada di sini ya, kalian rapat ini di sebelah kanan. Maka ini penjepit kuncian ini kita taruh di sebelah kanan karena di sini sebelah kanan. Langsung kalian colokkan saja. Udah. Setelah itu yang paling penting lagi front panel kita colokkan. Ini kita pilih-pilih, nanti kita rapikan. Kita lihat dulu kabel front panel. Ini front panel ya, ini yang paling penting dulu karena USB gampang. Ini kameraku tolong. Nah, ini berarti kalau ada tulisan di sini reset, ini berarti untuk reset. Sabar kamera. And reset. Ini power berarti untuk on off, dan ini LED on off dan HDD. LED on off dan HDD. Langsung kita colokkan ya. Kita masukkan juga keluar. Ini untuk lubangnya di sini, berarti kita keluarkan di sini. Oh, kita lihat dulu. Ini kalau ada di sebelah kanan untuk tempat nyolokan, kalian bisa lihat di ini di motherboardnya ya. Kalian lihat, astaga, sabar. Di motherboard kalian bisa cari seperti ini, atau di sampingnya ada tulisan F panel. Biasanya sering tertulis di front panel. Itu untuk ini, untuk on off, LED sama restart ada di situ. Ini saya zoom, coba sebentar, saya zoom. Nah, ini ada F panel, berarti ini tombol untuk front panel. Front panel tadi yang udah kita siapkan tadi ya. Oke, ini dia. Jadi saya kasih tahu. Biasanya yang power ini kita pasang dulu, yang power, yang ini ya, power USB. Biasanya itu di sebelah sini. Nanti saya tampilkan di monitor, tampilkan di layar ya. Sebelah sini. Jadi ini untuk on off. Sini. Tinggal masukkan. Terus habis itu restart, bawahnya lagi. 2 di bawahnya. Lalu untuk HDD LED ini plusnya ada di sebelah kiri karena di sini udah ada tanda plus.
langsung kita colokkan di sini. Terus ini power LED, ini juga ada tulisannya. Nah, ini yang main, berarti yang main ada di sebelah kanan, yang plus ada di sebelah kiri. Ini kan tinggal 2. Kalau paling gampangnya seperti ini. Nah, kayak gitu udah nyolok. Nah, udah nyolok, berarti tinggal USB, front USB sama audio USB. Kita sabar atau zoom out, keluarkan dulu yang di belakang tadi kabelnya, kita keluarkan ke sini. Ini sabar. Nah, ini juga keluarkan. Kita lihat dulu ya, yang terdekatnya dari mana, dari samping atau dari belakang. Kalau colokannya ini di bawah, berarti kita lewat bawah. Audionya lewat bawah. Ini yang USB lewat kanan juga. Yang audio, ini audio. Kamera tolong, ini audio. Ini lewat bawah karena paling dekatnya lewat bawah. Nah, ini kita colokkan ke front panel USB. Kalian lihat apakah ada tulisannya. Biasanya di sampingnya ada tulisan front panel. Kalau di ini, yang ini, coba aku zoomkan. Nah, itu bukan, berarti itu debug. Sorry guys. USB yang mana? Oh, yang ini. Ternyata memang itu guys, itu ada tulisannya USB. USB cuman tulisan kebalik USB. Yang ini yang sebelah sini ini debug, ini USB. Ini tadi tulisan front panel di bawah sini. Bawahnya slot. Untuk audionya sebelah kirinya yang itu. Yang ini ya. Yang ini. Ini ada tulisannya audio. Coba aku zoom dulu kameranya. Nah, itu audio, berarti itu slot untuk audio. Audio pasti. Aduh, ini belakang lagi sabar. Ini audio ini pasti. Sabar dulu. Audio ini pasti ada lubang yang tertutup di posisi di sini ya. Itu lubang yang tertutup ini samakan dengan ini slot yang kosong. Jika di situ berarti posisinya ini seperti ini. Posisinya nancepnya seperti ini. Makanya kita langsung coba aja. Sambil tak zoom out. Oke. Nah, berarti gini ya. Langsung colokan aja. Nah, sampai nancap. Sip. Oke. Front panel dari audio udah, on off LED udah, USB udah. Selanjutnya kita siapkan kabel SATA untuk menyambungkan ke harddisk atau SSD atau penyimpanan kalian. Nah, ini dia penyimpanan SSD yang akan kita pakai SSD agar biar saja lebih cepat 10 kali lah, nggak tahu berapa kali, yang penting pokoknya lebih cepat. Ini SSD, ini harddisknya, dan ini kabel SATA 2 untuk harddisk 1, untuk SSD 1. Lalu kita colokkan di slot SATA di sini. Kalau di sini ini bentuk slotnya seperti ini sebelah kanan. Kalau di mobil ini samakan dengan ini ya, karena bentuknya L kan. Nah, kamera tolong dong. Nah, ini bentuknya, astaga,
pokoknya bentuknya gitu L. Lalu kita samakan dengan yang ada di motherboard, kita colok lem satunya, kita colok juga. Bam. Oke, kabel 2 udah tercolok, satu untuk harddisk, satu untuk SSD. Lalu kita putar juga ke belakang, kita masukkan lagi agar rapi ya, nanti kelihatan rapi gitu loh, kelihatan rapi. Kita putar lagi ke belakang. Astaga. Nah, oke. Dan keluarkan lagi ke ini karena slot di sini, slot penyimpanannya di sini. Ini untuk yang atas ini untuk SSD atau harddisk juga bisa kayaknya. Kayak yang ini SSD, kita lihat udah. Oh, bentar, ini SSD. Ini yang bawah ini harddisk. Lalu kalian keluarkan lagi karena tadi di sebelah sana ya, keluarkan lagi. Nah, jadi kabelnya di belakang semua, biar kalau dilihat di sebelah sini nggak terlalu rumit ya, nggak terlalu rusuh gitulah. Nah, kita keluarkan lagi di sebelah sini, kita butuh 2. Ini dah, tarik dulu. Oke, lalu kita siapkan SSD nya. Ini SSD nya 123 udah cukup untuk sistem aja biar cepet sacet. Atau kalian bisa pasang juga di sini. Di sini ada. Sorry guys, ini jangan ditiru. Oh, kalian bisa pasang di sini karena dikasih ini ada sini ya. Jangan lupa ini untuk SSD kayak gini ya. Aduh, tolong kamera. Tolong dong kamera. Ini yang ini tadi. Kayak gini bentuknya. Aduh, kucing. Oke. Udah selesai kita baut di sini jadinya. Tuh. Bagus. Lalu kita masukkan harddisknya di sini. Pasin sama ini ya, lubang baut ini, paskan sama yang ada di ini. Tuh. Kayak gitu. Langsung kita baut. Jangan lupa untuk harddisk bautnya kayak gini. Tolong kamera di zoomkan, tolong. Nah, gini. Sabar, taruh dulu kameranya. Ribet. Sini kita openg. Dan satunya lagi di sebelah sini. Oke. Lalu kita colokkan ini ke
sini, satunya ke harddisk, satu lagi ke SSD. Jangan lupa keluarin juga kabel SATA power yang dibutuhkan. Sebentar. Ini dia SATA power kayak begini untuk harddisk dan SSD. Ini ya sama-sama L juga. Ini 2 yang dibutuhkan 2. Ini berarti kita butuh 2. Langsung kita keluarkan biar rapi dari belakang. Kalau casing kalian nggak dari belakang berarti tidak apa-apa. Kita keluarkan. Satunya lewat sini, satunya lewat sini. Kita balik aja, ini lewat sini, lewat sini. Ini lewat sini. Langsung kita colokkan. Ini colokan ke sini, ke SSD. SSD, terus yang ini juga colokan ke SSD. Ini kesalahan karena tidak ada space. Ini kabel SATA-nya tipenya seperti ini, jadi satunya kita ganti kabel SATA-nya pakai yang lurus semua, kanan kiri lurus. Jadi kita keluarin lagi ini. Nah, karena kabel SATA yang kita pakai salah, karena tidak ada space di sini, jadi dia mentok. Kalau dicolokkan ininya mentok ke casing, jadi kita ganti yang lurus buat pelajaran. Kita akan ganti dengan kabel yang sama-sama lurus. Jadi kita colokkan lagi ke sini, ke motherboard, kabel SATA, ini namanya kabel SATA. Lalu ini kita putar lagi biar yang depan kelihatan rapi. Kita keluarkan ke sini, lalu kita colok. Oke. Yang harddisk juga, harddisknya kita colokan ini ke harddisk. Begitu juga kabel SATA-nya, kabel SATA data, ini kabel SATA power. Oke, sudah. Ini kabel Samsung. Ini kabel untuk ini kabel untuk data, kabel SATA data. Ini kabel SATA power, sama ini SSD sebelah sini, sebelah kanan kabel SATA data, kabel SATA power. Ini dari power supply, ini dari motherboard. Oke, selanjutnya karena ini ada kita pasang VGA eksternal biar bisa buat main game. Kita pasang VGA GT730. Kita buka penguncian VGA, sabar. Ini penguncian VGA-nya ada di sini. Kita dorong dia ke belakang seperti ini agar membuka kuncian dari motherboard. Jangan lupa jika casing kalian di sini masih tertutup, kalian bisa buka juga ya di sini untuk bautnya nanti ke sini. Sabar. Oke, kayak gini. Jadi nanti masangnya seperti ini. Kita buka dulu, tadi udah dibuka. Seperti ini kali ya. Nah,
Lalu kita tinggal colokan ini, pasin ini lubang di sini sama yang ini ya, yang ini. Lalu kalian tinggal pasang, hati-hati agar tidak ini ya. Nah ini kalau udah pas kalian dorong VGA-nya, kalian dorong seperti ini. Jika tandanya udah pas, ini udah nyentuh sini ya, jadi tinggal dibaut di sini. Tunggu kita baut. Kita bawa di sini di lubang. Udah kuat kayak gini. Oke. Udah sip. Sebelum kalian tutup casing belakang sama casing depan, ada bagusnya kalau kita coba dulu. Apakah ini bisa nyala enggak? Nanti takutnya udah dipasang rapi ternyata CPU ini, CPU raktan kita tidak nyala. Jadi kita coba dulu sebelum dirapikan agar nanti kita bisa troubleshoot apa salahnya. Oke, langsung kita coba nyalakan. Kita bawa ke colokan dan kita tes di sini. Oke. Sabar saja tempat. Kita bersihkan. Sorry, berantakan guys. Kita colokan kabel power ke power supply. Terus jangan lupa keyboard mouse kita colokan untuk troubleshoot ke USB. Dan kabel VGA atau kabel HDMI atau kabel apa yang kalian punya. Kalau kabel monitor aku ini pakai DVI, colokan karena ini ada VGA eksternalnya, jadi VGA onboardnya off. Jadi kita colokan di kabel ke VGA eksternal yang kita pasang barusan ya. Di sini. Udah. Power, langsung kita coba nyalakan. Bem. Ada yang salah. Aduh, ternyata ini on off power supply belum di on kan. Kebiasaan. Ini sering terjadi guys. Jadi jangan lupa ya di on kan. Lalu kita nyalakan. Bem. Nah, akhirnya menyala. Kita lihat tampil apa tidak hasil rakitan kita. Tampil. Waktunya kita install ulang. Kalau belum diinstal ulang biasanya keluar kayak gini, atau biasanya langsung ke BIOS. Ini karena ada hard disk yang kosong, dua-duanya kosong, biasanya langsung keluar gini, reboot and select proper boot device. Jadi kita siapkan Windows untuk install atau Linux atau apa yang kalian akan install di CPU kalian. Di sini saya siapkan Windows 10. Ini flash diskku sangat burik. Cara buat installer Windows 10 kalian bisa lihat di channel aku ya. Kalian udah tak siapkan juga. Ini Windows 10 ini gratis trial ya, official Windows original dari Microsoft. Karena sekarang Windows 10 bisa download secara gratis di official websitenya. Jadi langsung buat ini dulu, buat installer. Kalau belum punya, kalian install. Oke, kita colokan ke USB depan atau belakang bisa, tapi saya sarankan pakai yang belakang karena powernya lebih besar ya. Kalau dari depan kadang tiba-tiba disconnect, jadi mending pakai yang belakang untuk instalasi Windows. Kita colokan di slot USB-nya. Sorry cing. Lalu kita tombol ini Ctrl Alt Del, atau kalian bisa restart di tombol restart yang udah kita colokan tadi. Lalu kita tombol PEM, oke restart. Kucingnya keinjak kakinya. Sorry cing. Tunggu, biasanya ini kalau posisi SSD dan harddisk kosong, dia langsung menuju ke instalasi USB. Biasanya seperti itu. Jadi kita tunggu.
Benar sekali, langsung menuju ke instalasi. Kita tunggu. Kita skip videonya sampai ini keluar ini ya. Oke, di sini instalasi udah ada. Udah keluar. Oh, sorry, rokok. Udah keluar, kita next dengan next aja ya. Nanti di sini tidak aku lanjutkan tutorial install, nanti tutorial installnya ada di video selanjutnya. Di sini sampai aku cek hard disk sama SSD-nya terdetek dulu di instalasi ini ya. Aku cek langsung. Next aja. Nah, ini dia problem-problem yang sering muncul ketika pertama kali rakit PC. Hard disk SSD-nya tidak detect, berarti kabel tadi yang kita pasang kurang bagus. Kita harus ganti lagi ke kabel yang lebih bagus. Di sini nggak detect, ini cuman hard disk yang 500 GB. Langsung kita ganti. Kita coba pakai kabel yang pertama tadi, tapi kita balik yang L-nya. Siapa tahu bisa ya. Setelah kalian pasang, kalian restart lagi CPU-nya biar dia masuk ke instalasi Windows lagi dari awal, biar dia detect SSD-nya karena udah kita ganti. Coba kita ganti kabelnya ini. Ya, ini setelah kita ganti kabel ternyata di sini terdeteksi ya guys. Ini satunya SSD yang 120 dan ini 500 GB. Oke, karena ini sudah terdeteksi, kita akan rapikan lalu kita akan install ulang. Untuk tutorial install ulangnya, karena ini video udah kepanjangan, jadi kita pindah ke part 3.